Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami Susupo Suka-Suka Podcast di ini view yang baru, tempat baru. Memang malam hari ini orang kedatangan bintang tamu. Siapa yang tak kenal dengan gamers yang sudah banyak pengalaman seantero Sulawesi ini, sudah pernah diinjak, bahkan sampai berjuang dengan susah payah untuk memajukan gamers di Kabupaten Banggai. Tapi lagi-lagi Wawan Welo sepembalap, guys. Oke, langsung aja dia. Nomo. Maksudnya saya, kamu tepuk tangan begitu ya. Kayak gini macam cerita horor terang. Kamu serius sekali ya. Oke, Noms, bagaimana kabar Noms? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat. Jangan dulu bahas itu. Kegiatan apa sekarang, Noms? Kegiatannya masih kerja seperti biasa yang Kakak Bayu tahu lah. Iya. Matel. Ya. Iya. Tapi jangan sembuh. Iya. Karena pembahasan Itu memang kalau tanggal paut. cocok. Tanggal 29 karena memang harus taring ya, iya, harus taring ya. Nanti tanggal 30 so tante-tante. Mas tante orang ya. Nom, seberapa tahun kan di situ, Nom? Saya dari 2017. 17 berarti sekarang masuk 8 nih. Sekitaran 8 tahun nih. Senior kan nih? Tidak juga, masih ada yang lebih senior. Tapi di unitnya mana yang maksudnya ada satu orang yang lebih senior dari saya. Di unit yang saya ada lagi Kakak Eva, cantik. Oh iya itu asik sekali. Bendahara kita. Iya enggak? Iya, bendahara kita. Si Eva, siapa lagi kalau bukan Eni? Ya Allah. Tapi habis itu selain kegiatan kantor, ya seperti ini, main game, kumpul sama teman-teman komunitas game. Tiap weekend pasti kumpul lah sama si Kang Doyo. oh iya, si Ari Lesmana yang patah hati. Iya. Ya? Targetnya soalnya Memang langsung high dia punya. Orang punya low dulu. Dia langsung high. Coba dikasih naik sedikit. Saya kintering sampai taman nih. Di atas ya? Iya, Oke. Saya kira di terminal terus bang. Oke. Jadi selain berarti game sampai sekarang masih aktif gamers. Masih aktif sekali game. Tapi circle gamenya makin, karena faktor umur jadi makin kecil lah circle game saya, cuma di MOBA saja. Ke PUBG sudah hampir jarang, hampir tidak sama sekali. Berarti memang langsung maksudnya PUBG ya tetap masih dipantau. Masih dipantau. Tapi kalau untuk kompetitifnya sudah jarang, karena event di loop juga semenjak pasca Covid kemarin sempat ditangkap. Oh iya kan. Sempat difoto kayak pencuri ayam aja. Bertiga saya sama. Itu sampai kenapa bisa? Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan, karena sore itu enggak sempat diambil, jadi kan malamnya langsung event, enggak sempat diambil, katanya nanti diambil hari Senin, cuman event sudah malam, terpaksa malam itu pun digrebek. Iya, miskom kan sebenarnya itu. Tapi sebelum kita lanjut, Om, Lana berjibaku dengan dunia games itu dari tahun berapa? Kalau saya main game dari 2008, masih pertama Counter Strike dulu. Counter Strike, setelah Point Blank rilis di tahun 2029 kalau tidak salah, beralih ke Point Blank, masih game FPS dulu lah, masih di warnet, busuk di warnet, masih banyak sekali dari 2000. Tapi waktu itu masih Gorontalo sih. Di Gorontalo, pas mampir di Gorontalo, tahu game pertama di Gorontalo Counter Strike. Pas balik pulang rumah di Manado sudah Point Blank sampai 2000 berapa? 2014. Enggak, 2018. Karena kita juara di Gorontalo kemarin. Itu pertama kali dapat champion juara. Iya, event nasional. Event nasional. Yes. Berarti sampai sini tuh ada DP kelanjutan lagi?
Nah, pas dapat event juara itu sudah. ke Jurnas. Kan balik kemari yang bikin lagi abis itu Point Blank itu kalau tidak salah kafe yang di Mahas toh. Apa namanya kafe dulu? Cafe Lofi. Cafe Love. Ya kita buat itu. Iya toh? Jadi itu Cafe Lofi kalau nggak salah event 2015. Oh, berarti abis dari situ kan masih balik ulang ke sana. Masih balik. Enggak, so di sini. Jadi event di Cafe Lofi itu event Point Blank pertama. Kita masih kompetitif tuh. Di Luki masih sering buat event-event Point Blank di warnet di Kilo 3 sama EG. Tahu. Itu yang kalau yang tato ya itu di mana? Di situ kan? Ya kan bermain. Tiap 4 detik ya buang loto. Di kakinya. Ya GP Bardit itu kayaknya berapa kali diplamer ya. Cuma gara-gara dia. Cocok. Jadi kalau macam teman-teman kalau mau buat ke warnet tolong di ban ya. Satu. Ompok tolong di ban dia. Bangke sekali. Berarti 2018 nggak balik itu ikut ke Jurnas. Tidak, sama tim-tim lu. Oh, tim-tim. Yes, ada Aldo, ada Endis, ada Harley Umair. Endis ini yang Gode-gode. iya. Yang gede sekali. Yang gede sekali. Cocok. Kan memang Peter Crouch. Yes, Peter Crouch. Iya. Dia dulu Eclipse Kalau PUBG Eclipse. Tapi kalau di Point Blank tuh tim sama Dani Rapas yang kerja di Damkar kalau nggak salah dia. Iya, Dani Razak. Dani Rapas, tapi dia Dani Rapas. Iya, Rapas. Dipanggil di dalam game dia Dani Rapas. Itu kan Rajak bernafas. Oh, Dia sabar saya katanya Rapas bisa ini. skill nggak? Oh, memang isi lagi. Oke. Habis dari situ Noms mulai ngana berkecimpung, memang selama berkecimpung di dunia game. Habis itu ngana memprofesionalkan ini games ini di tahun berapa? Yang maksudnya benar-benar kayaknya saya harus jadi pengurus ini. Dari dulu saya tidak pernah berdedikasi untuk. Nah, jadi secara alami, saya harus buat look ini di bidang ini harus maju loh. Karena kita di look itu beberapa atlet yang dari look itu atau dari Banggai Bersaudara ini ada beberapa juga yang masuk di tim-tim profesional. Contohnya Kayak macam si Tsujin itu. iya. Nah, dari Banggai. Baru ada yang Free Fire, lupa saya namanya siapa, orang Hanga kalau tidak salah. Itu terus kalau dari Palu ada sih, ada Palu Abel, banyak, ada Abel, terus ada yang kalau Abel Point Blank, kalau PUBG lupa namanya, Boy Chill ya. Boy Chill yang pernah datang kemari yang bermain di Kemis. Graha bukan? Di Kemis. Kalau di Kemis ya, tapi event di Graha kalau tidak salah itu. Kalau di Graha itu Cek yang sih, paling sorry. kalau tidak salah Yogi dari dia main Poso sama. deh. Poso Ya, dari Graha itu. Yang paling jauh itu ini dari Manado. Berarti Event. secara tidak langsung kita orang juga bisa bersaing sebenarnya. Harusnya. Cuma memang dari di Luk sendiri ini terkendala itu infrastrukturnya, terus jaringan internet yang kurang memadai. Iya. Kalau kita juga tinggal di ibu kota, mungkin Berarti kita bisa bersaing. selama ini Nom sebenarnya berjuang sendiri, maksudnya dengan teman-teman lah, bahu membahu, Yes, tanpa ada support dari mana saja berarti. Yes, dari kalau untuk yang kuat bikin event dari teman-teman komunitas, saya kan punya komunitas sendiri, Overpower. Iya. Jadi sama teman-teman untuk buat kegiatan e-sport di Luk Banggai. Jadi kalau menurut Ngana, pemerintah waktu itu bagaimana? Sampai dengan sekarang untuk melihat gamers. Kalau pemerintah, apa ya, agak frontal ini. Pemerintah sih sejauh ini belum ngambil andil untuk kegiatan-kegiatan e-sport, atau biasanya nih nanti ada mau lah, mungkin musim-musim, ada musimnya. Pemerintah itu akan ada musim baru menggait komunitas ini. Setelah musimnya sudah hilang. Kan gamers ini kan sudah termasuk eksibisi di Porpro. Yes. Untuk di kancah sekelas provinsi kan dia masih eksibisi. Tapi kalau di nasional kan dia masuk PON toh. Ya, masuk PON sama Asian Games. Iya, Asian Games ada bola PES, terus ada Mobile Legend, PUBG, sama HOK. HOK itu. Yes. 4 item ini.
Oh ya, cuma itu. Berarti secara garis besar harusnya ada bibit di Porprov sebenarnya ya. Harusnya sih. Dan Nah. banyak di LoK ini banyak. Kalau kita serius sih di LoK ini banyak yang berpotensi atau atlet e-sport yang cukup memadai lah. Berarti selama ini main di luar, misalnya main di luar pakai biaya sendiri. Biaya pribadi, biaya patungan, biaya mengemis lah ke teman-teman. Oh, by proposal. Yes, pakai proposal. Paling yang maksudnya dari sekian banyak event di luar yang memang benar-benar memerlukan uluran tangan atau support dari pemerintah ya khususnya. Itu dulu di mana? Itu di Gorontalo, pertama yang kita ikut di Gorontalo. Harusnya kita sudah coba untuk meminta perhatian atau mengusulkan proposal, cuman ya lagi dan lagi mental karena mungkin pemahaman dari pemerintah ini game ini suatu kegiatan anak muda yang tidak bermanfaat, mungkin Hanya membuang-buang waktu. Padahal di situ juga bisa menghasilkan banyak pemasukan dari e-sport. Contoh orang live streaming. Ya. Nggak kaleng-kaleng DP. Di sini kan orang kalau tidak salah dulu gamers itu siapa yang streaming Dari lu? Iya, yang dari lu kan ada dulu dia bikin channel. Siapa DP nama ini? Satu Ompok kalau tidak salah. Dia baru terus sampai saudara itu karena karma ngana. Bang. Dulu dia ikut sempat aktif di e-sport di Point Dia kan Blank. memang spesialis Mobile Legend. Atau enggak, kalau Tatu Ompo itu dia aktif di game itu di saat Point Blank saja. Kalau Oke. Tatu kakak spesial loto. Setiap berapa kali 4 detik dia buat loto di kakinya. Siap, Cok. Nah, yang tunggu, orang coba gali kembali yang ke Gorontalo. Harley Umair. Yes. Sekarang Harley Umair sudah di SDP. Yes. Terus Endis saja sekarang dia itu hilang. Iya, maksudnya tidak ada kabar. Nggak ada kabar dia. Kan biasanya Pak, kalau gamers biasa kan selalu aktif dengan game-game yang baru, maksudnya Dengar-dengar dia sudah jadi panjat tebing karena dengan keringanan tubuhnya dia. Iya. Bisa masuk akal, kan? Terus habis itu Rivaldo Latama. Sekarang dia Spider-Man. Ya, di kabel-kabel. Yes. Tanpa dia jaringan di Kabupaten Banggai putus. Cuma selalu ini. Lalu sekali. Iya, makanya saya berpindah saja di provider baru ini. Aldo, gue bakar kalian. Habis Rivaldo, Ngana. Saya. Terus apa lagi? Sama Dani, 6 orang. 5 orang. Berarti itu yang main 55 ya? 5 main tanpa cadangan. Karena keterbatasan budget, jadi jangan bawa cadangan. Karena membengkak biaya nanti. Nah, dorong unik-unik di sana ini seperti apa? Karena kan saya tahu Harley Umair itu kan pencuri helm di sini. Jadi pas kita ke Gorontalo di kapal nih. Tapi baru ingat, di kapal itu saya beruntung. Saya dan ini tim ini beruntung ketemu sama Om Agus Damalante. Yes, Om Agus Damalante. Om Agus Damalante tanpa dia bertanya cuma, "Oi, mau kemana ini?" Mau ke Gorontalo ikut kegiatan game bla 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 dan lain-lain. Oh yo, dia masuk ke dalam, dia keluar, kasih aku uang. Ini untuk jajan teman-teman. Yuk, makasih. Skill anu kan pasti. Itu di situ pasti Harley Umair pemuka yang pasti dia sudah ya Allah, tinggi 1 meter bangke. Jadi Om Agus sempat bantu. Makanya sampai detik sekarang saya masih ingat sekali ketulusan Om Agus tanpa melihat background kita, tanpa
Ya, secara tidak langsung kan secara beliau langsung. tidak tahu yang Tidak ada urusan dengan kegiatan game ini. Waktu itu juga belum ada kebutuhan, ada kepentingan dan lain-lain, tidak ada. Jadi cuma sebatas kenal, ketemu, dia sempat bantu. Alhamdulillah, makasih Om Agus. Langsung di situ tersenyumlah Harry Lumair dan Tersenyum. Rivaldo. Wah, ada uang tabing di Gorontalo. Nice. Ngeri, Cuk. Berangkat dah sampai Berangkat sana. ke sana, kebetulan kan sampai di sana cari kos-kosan, homestay. Dapatlah kos-kosan yang isinya putri semua. Kenapa bisa? Karena ada saudaranya Rivaldo yang punya kos-kosan. Oh ya, yes. Jadi kita cuma bayar harian, tapi isinya perempuan semua, orang Potong Bagong. Muncullah libido dari Harley. Harry Lumair. Waktu itu Harley belum nikah, jadi Dulu kan dia masih gantongan kunci. yes, Kamar di bawah. masih kesana kemari. Dia belum nikah, jadi untuk pasangannya Harley Lumair, Iya. dia masa lalu, bukan masa sekarang. Kalau masa sekarang dia setia. Terus sampai di sana. Sampai sana. Sudah, yang itu lambang. Cerai orang bos. Panggilan Lumair. Berarti Nom, sampai sana kamu juara mana, Pak? Juara satu dong. Juara satu finalnya dengan Gorontalo. Gorontalo. Yes. Iya dengan Gorontalo. Berapa Gorontalo. skor terakhir? Kita kan salah 3-0 Langsung. langsung. Itu memang kamu Memang lagi. king ini, King. kamu hormat. Jadi di sana itu kan cuma 5 versus saya pribadi. Oke. Terus mas. Nom, ini kan kalau gamers ini kan biasanya orang lihat ya artinya aktif dan aktif sekali begitu kan di saat bermain games, baik dari bacot maupun dari DP apa namanya, mungkin itu bisa dibilang mencoba untuk mengalahkan mentalnya lawan Cocok. dari DP bacot itu. Cocok. Nah, kamu lebih pilih menang tapi stres atau kalah tapi senang begitu? Menang lah di gamers itu pantang untuk bilang kalah. Kalah itu lebih akan stres. Saya kalau kalah di turnamen resmi, turnamen besar, macam contohnya ke Gorontalo, saya akan bilang kalau saya kalah di sini, gila saya. Karena perjuangannya orang waktu sampai dari latihan sampai memang try hard sekali untuk latihan di game itu luar biasa. Jadi kalau saya pikir kalau saya orang ke Gorontalo untuk kalah, ya terpikirlah. Orang kalau suka keluar harus menang. Mungkin itu yang teman-teman lain yang saya tanamkan ke budaya ke teman-teman di komunitas saya, khususnya Overpower. Orang kalau suka keluar, tidak kata kalah, harus juara. Jauhin. Dari segi capek, dari segi materi habis, kalau terus keluar ini cuma pulang dengan nice try, Untuk apa? untuk apa? Lebih gaspol. Baik, memang alin. Apapun yang terjadi, Apapun yang alin. alin. Sampai pada akhirnya yang memang butuh itu kan menang dari Gorontalo. Yang memang nggak ada rasa ini paling stres sekali. Ngapa kekalahan? Itu pada saat di mana? Waktu itu sempat di game itu di Gorontalo, tapi di masih babak 4 besar. Itu lawan campuran dari Manado. Ada beberapa pemain dari ada Gorontalo 2 orang, 3 orang dibayar dari Manado. Oh, cabutan. Tarkan. Hampir stres saya gara-gara Rivaldo Latama. Kenapa? Poin sudah mepet. Dia coba untuk Improvisasi. improv. Dia mau tembak orang lagi defuse bom pakai dopis. Hampir saya makan mereka. Kalau nggak sampai itu kalah. Saya mutilasi kalian nampak. Yang pertama pasti Harry Lumair. Saya bunuh kau. Itu stres saya, sempat stres. Sempat down, karena supporter di belakang itu orang Gorontalo semua. Gorontalo pokoknya dong sobat sampai sini, kan ada view-nya kalau kita lihat itu.
Jadi sempat stres di game itu. Tapi tadi ada macam tahu isi begitu ya? Dan gorengan. Cuma minyak bibir. Saya suka dikunyah-kunyah gitu. Cocok. Oke, lanjut. Gimana? Pak Andika. Saya master ngengian saya. Noms, perkembangan gamers untuk saat ini, khususnya di Kabupaten Banggai seperti apa? Di Kabupaten Banggai kebetulan kan sudah ada federasinya. Di KONI itu ada PBSI, Ketuanya sama sekarang? Retno Nading. Ketua dari PBSI Retno Nading. Saya masuk di situ. Terus di PBSI juga saya masuk, diajak. Saya bilang, ih kok bisa dua begini? Gak apa-apa. Nah, mungkin kalau di IESPA kata salah Eki itu aja. Eki Dencol ya? Cocok. Hilang Cuma DP Auto memang- itu. Dicuri DP Auto. Iya fitnah. Oke, lanjut. Tadi ada tato bilang itu fitnah. Iya. Eki Dencol ya. Bismillah. Semoga ya. Semoga kuat Eki. Semua status tak kita. Bukan saya Eki ya. Pak Ketua, bukan saya Pak Ketua, Pakku. Sehat-sehat batin. Tidak mau ku kenal, terima kasih. Saya kan rental. Ner. Mau sekalipun mau ke tetangga kita tak kasih. Bukan stres ini yang bikin tereng. Berarti dua ketua. Dua ketua di IESPA Ada itu. Retno di PBSI KONI, di Kormi ada IESPA itu Eki. Nah, sampai sekarang berarti event apa yang sudah pernah dibuat? Siapa? Dari kedua Ya. dari dua federasi ini belum ada sih. Karena memang mungkin juga anggaran atau bagaimana saya juga nggak tahu keseriusan dari kedua ketua ini untuk memajukan e-sport di Banggai. Saya belum tahu Terus bagaimana program DP kerjanya dan lain-lain. penjaringan bagaimana nih? Jadi sejauh ini masih saya pribadi sama timnya saya. Berarti tanpa artinya dari Ngana sendiri yang mencoba untuk bagaimana caranya saya menyiapkan tim ini sebelum event yang sebenarnya ada. Cocok. Bukan cuma tim ini, maksudnya bukan cuma timnya saya, beberapa tim di LUK saya coba buat event biar lebih kompetitif lah. Jadi kapan diperlukan atau kapan dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan bertaraf atau minimal ke Sulawesi dulu, kita bisa menyumbangkan atlet lah seperti itu. Berarti secara tidak langsung perkembangan di gamers di Kabupaten Banggai ya bisa dibilang berayun ya, Ya, maksudnya masih gantung lah, belum ada kejelasan juga. Cuman itulah makanya tidak ada ujung di gamers di Banggai ini, belum ada. apalagi beberapa game ini kan memerlukan device yang besar. Nah, Device. itu untuk mengakalinya seperti apa, Nom? Kayak macam saya kan tahu saya kan pro player PUBG. Pasti. Ngapain beats, Ngapain beats? overpower, never die. Never die. Siapa yang mau lawan Ngapain beats? Siapa player lama? Nah, Kurang tahu orang lama itu pasti tahu Pasti SKD-nya ngapain beats. 0 koma. 0, Pak. Beban Diki. Pak, beban. Kayaknya Ngapain beats? lantaran itu dorang kalau balojin dong tiba bila kan. Kan orang ketemu pertama itu di event PUBG pertama Iya. di Banggai, Di Banggai. yang Sapma. Ya, oke, cocok ya di Sapma. Di situ lah Per- karena Perdana caster kan? caster, karena rekrut saya langsung saya Hei, Ahmad, aduh, ada Ahmad. Dok, selama dok di sini dok? Hah? Selama? Selama jadi ART kasihan. Oh enggak ada. ART? Saking jadi Cocok. kurir kalau banyak B konsul jadi B. Nom pagi nom. Pagi. Iya, makasih Dado, makasih Dado. Iya. Baru kok boleh? Baru kok boleh? Kasih kok. So dingin. So kena angin atas saya. Berarti apa dalam artian perkembangan di gamers di Kabupaten Banggai ini
bisa dibilang meningkat, bisa dibilang juga stagnan di situ. Dari segi event atau pertandingan itu lumayan sering lah di Loki ini. Cuman itu nggak ada ujung, nggak ada output untuk mau sampai di mana Outputnya anak ini, kemana ini? Kemana ini komunitas ini? Cuma habis di sini kah? Atau ada dari pemerintah itu bisa melirik terus membantu memberikan wadah? Kasar kan? Jadi lu masuk sama di rumah. Jadi lu masuk Ih, binatang deh itu. Jadi lu masuk. Sebut jadi podcast. Saya bilang 3 bulan jadul Bali, iya. Jadi lu masuk. Kita kira mangan topal muntah. Anjing. Bangkit ada. Jadi lu masuk ya. Sedikit lagi. Porprov di Morowali yang akan datang jelas harus mengirimkan 1 atlet dong. Belum tentu. Tergantung bagaimana ketua dari ESI berjuang kita dalam KONI untuk bisa diikut sertakan di eksebisi. Belum tentu. Makanya saya bilang sampai detik sekarang belum ada program dari ESI itu yang buat saya bisa menjelaskan ke anak-anak atau ke komunitas ini nih ada event Porprov di Morowali, teman-teman berjuang untuk bisa masuk seleksi biar terpilih jadi atlet dari Banggai. Cuma belum ada kabar sampai detik sekarang. Ini karpet angkat. ini sama di komen karpet. Oke. Berarti dong, bukan berarti tidak diperhatikan. Yes. Nah, bukan berarti tidak diperhatikan, tapi mungkin ada pembuktian lah. Harus ada pembuktian dulu untuk supaya bisa dilirik. Contoh pembuktian seperti apa? Nanti misalnya ini kita harusnya duduk bersama, duduk bersama. Apa nih diminta dari komunitas ini? Eksistensinya eksis sampai detik sekarang eksis, bos. Apa? Saya ingat Ari Sarapan. Salah satu Berangkat, ya, itu penggerak gamers di Kabupaten Yes. Banggai. Beliau kemarin sempat berangkat ke Bandung ke Surabaya. Yang jemput atlet di Manado. di Manado toh? Yes. Yang jemput kan orang apa? RRQ kah atau apa? Oh, yang barusan ini Oni. Dia foto bareng sama Oni. Para punggawa-punggawa yang sudah Kiblatnya Mobile Legends, bos. Mobile Sekarang. Legends. Oni. Has been slay. Yes. Babi ngau tandika. Apa ikan dulu dia? Biar saya di podcastnya jadi. Gimana udah? Selanjutnya dong. Kira-kira menurut Anda ini menjanjikan tidak menjadi gamers? Menjanjikan sih sebenarnya. Jadi Khususnya di Kabupaten Banggai. oh, kalau di Kabupaten Banggai belum optimis ya. Saya tidak bisa bilang tidak, tapi masih ragu lah. Tapi kalau untuk kan jadi kalau di saya pribadi, game itu sudah di tahap untuk hilangkan stres, hilangkan apa namanya, reset otak dari pekerjaan. Kalau dari menurut Anda berarti ini hanya cuma sekedar menjadi hiburan. Buat saya, tapi Iya. kan buat saya pribadi dan saya juga sambil menghibur saya sendiri, saya juga untuk membangkitkan gairah, tetap menjaga gairah teman-teman gamers untuk tetap eksis di dunia game. Sampai saya buat tim komite. Jadi setiap bikin event kita punya porsi kerja masing-masing. Untuk data peserta, untuk branding, kegiatan, ada semua lengkap. Jadi kalian teman-teman yang mau bikin event, hubungi Putra Andika. Hubungin saya. Berarti memang ya bisa dibilang ada penghasilan juga di gamers ini Yeah. Oh, boleh. untuk
Tapi mau bilang penghasilan seperti yang pernah podcast pertama Om Panji, saya pegang Om Panji bahasa bilang kalau dia di musik ya, saya di game. Ya. Kalau nominal yang saya dapat di game, kalau mau suruh pilih, ini saya pulang tidur dengan pendapatan ini. Saya di rumah dengan istri anak. Cuman karena hobi saya main game, sekecil apapun itu urusan belakang. Yang pertama, orang have fun dulu di kegiatan ini. Ini hobinya tuh orang. Saya gitu, tanda. Saya takut. Dulu bos kerja bakti. Bikin event kerja bakti bos. Yang penting kasih hadiah sama orang, bagian Ke belakang. Ada sisa, enggak sudah. yang penting terlaksana dan orang punya Terlaksana. bibit-bibit yang Ya. Hobi saja. Kalau mau bilang pengalaman, bukan pandang enteng uang, bukan. Cuman Nah sekarang dengan harapan ada tidak harapan dari Gamers Loop kepada pemerintah? tolonglah buat aktifkan dulu federasinya biar jalan. Jadi kerjanya PBSI itu belum jalan. Harapannya saya itu jalankan dulu federasi ini sebagaimana mestinya biar karena di luar sana kan di kota-kota besar kan sudah jalan terus ada hasil. Saya juga nonton, saya juga ikuti yang di luar. Kenapa di luar nggak bisa begitu? Pemerintah support lewat PBSI atau IESPA kasih wadah ke anak-anak untuk lebih ke jenjang entah studi tour lah, bawa keluar, ada event di luar suruh ikutlah, support. Agar supaya mental dan Karena kesiapan. kalau cuman sebatas tarkam kan belum bisa diukur nih. Power tim ini Sampai di mana? sampai di mana? Kalau diukur cuma di Kabupaten Banggai saja, paling cuma dorong-dorong saja. Tapi kalau diukur dengan tim-tim luar, belum tentu. Minimal ke Palu. Karena Palu itu yang tidak pernah terlihat. Maksudnya ya tenar di sana lah maksudnya. Ditahu di sana. Tapi orang meningkat terus. Ya, karena baru terus di Palu itu kan dengar dari teman-teman, scrimnya itu dengan tim-tim MDL. Jadi secara mental dan secara kesiapan mereka lebih prepare bagus. Sebenarnya orang bisa bersaing ya. Harus. Kalau saling bergangan tangan. Bukan tangan. Cuk, enak peloto. Minum air. Kalau pemerintah bersinergi yang bagus akan menciptakan peluang yang 2009 maju juga. tidak urus anak. Anak. Pasti prioritas utama lah. Tapi anak itu sekarang kalau nggak lihat sampai anak, dia suka games juga. Roblox sekali bos. Dia Roblox. Ini sebelum kemarin bakal ada dia ini. Gara-gara Roblox. Saya ambil tab-nya. Dia tantrum bos. Saya delete lah. Saya hukum 1 minggu. tidak main Roblox. Tidak main Roblox. Tetap upgrade berarti semua. Itu orang ada dompet aman nih. Ada komunitasnya Iya. kalau itu. Kan biasa sampai upgrade tuh. Mana selama gamers ini terakhir ini menghabiskan uang berapa untuk mengupgrade item atau equipment di salah satu game? Tidak ada. Jadi gini, kalau game-game payment to win itu sudah ada. Kalau dulu ada kayak Dragon Nest. Jadi di masing-masing game itu kayak macam Dragon Nest itu, nah ada uang untuk jadi juara harus ada buyback gitu. Harus ada membeli sesuatu. Karena dulu masih ingat tidak terlalu bermain tuh. PUBG kalau sudah keluar skin. Kan tidak menambah damage kalau kena beli skin. Cuma kalau memang IQ jongkok tetap jongkok bos. Nana pasti ngomong saya. Ada M4 Glacier bos. Nana ada tidak? Ngapain Beats ada. Coba kena login saya lihat.
So tidak tahu saya DP DP apa? Password. Ada sampai glasier. Uta itu hampir mau beli. Uta. Iya, so Uta upgrade level 2. Jadi setiap sama bunuh, so jadi Dia muntah. Uta dia. Bangke ada Uta. Iya. Masih di bawah DP level. Dia ini kalau TH baru TH 3. Oh, COC. Iya. Oh, Pak, aku dulu COC. Sama pagar level up, Bos. Yang kerja Om Ongi. Petukan. Kuat, Bos. Kecuali nggak ada pakai ho. Om Paku pensi COC tahun TH berapa? COC terakhir Batoki TH 10. Warna merah. Ya, sama so up. So mentok. Saya kalau saya hero terakhir itu saya masih ingat Barbarian. Itu yang apa ya? Ada kayak yang pasar-pasar Barbarian. Jian. Ya, itu. Terakhir itu mau dikasih mentok. Baru Toki TH. Kalau TH 10 itu sudah ada naga, Bos. Saya belum, kan saya tipikal yang Oh, selesai dulu. Bentuk dulu. Saya oh, DP orang mendramatisir. Kayak contoh di PUBG. Walaupun sampai KD tidak bisa bersaing dengan dunia maya, saya dramatisir itu keadaan. Cuma saya di sini hero yang bisa tembak tangan. Adakah hero lain? Musuh yang datang. Musuh yang datang. Karena saya awal sampai akhir tiarap. Proning. Iya, sama masih ingat dulu itu Torong Pegaco, Aldo, saya Isal Nujul. Wih, di. Kalau ada Harley Umair lain, dia langsung bapijakan. Orang juara 2 itu, saya. Cocok. Maksudnya saya kan dulu itu yang PUBG. Terus saya cari masalah. Masa kita orang ada dong baku perang di sana kita mau pijakan. Looting lah. Loh, berkaya diri. Ambil dulu udah gendut. Iya. Serahkan diri. Serahkan diri. Tembak saya. Kami dapat pahala. Looting kami. Saya masih ingat yang cerita. Dulu Pilpres. Prabowo Jokowi. Yang pertama yang sebelum Prabowo jadi. Mainlah saya dengan Tato Ompo. Oh, Ompo main. Ompo kan Prabowo. Prabowo sekali. Turunlah kita orang di kontainer apa? Georgopol. Masih ingat deh. Aku looting. 2 orang random. Oh, main. Oke. Orang Solo. Mas. Kita Ompo bilang. Cari mobil, Mas. Kita berangkat. Udah full ini. Siap, Mas. Siap. Bicara 2 orang ini baku backup tuh, yang orang Solo ini. Gila orang. Cari kan ada di Georgopol kan ada yang rumah bertingkat itu kan ada di auto. Di atas ada auto biasa. Orang ambil itu. Terus dong saya jemput, naiklah kita orang di situ 2 tuh. Saya keluar kapal begini mau siap Empat berarti satu mobil nih. Ditanya lah Om, Mas, kira-kira sampean ini pilih Jokowi apa Prabowo? Itu. Mas jawab. Waduh, minta maaf Mas, kami di sini Jokowi. Kita Jokowi sampai kapanpun kita tetap pilih Jokowi. Tersinggung Rajal yang pendukung Prabowo dia bilang, waduh Mas, sudah salah Mas. Seluruh kiai di Indonesia ini mendukung Prabowo. Mas, aduh bahaya Mas ini. Saya dengar bunyi bom. La ilaha illallah. Wah, matikan. Dan dia bunuh diri. Dia bilang, kita syahid. Asap hijau berarti. Wah, kita bilang Allahu Akbar. Di mana tuh orang? Di report. Woi jancok. Satu ini. Saya lebih suka yang begitu, Nom. Saya tidak suka yang sama. Saya lebih baik yang hibur-hibur begitu. Cocok. Sama. Saya suka sekarang di umur sekarang ini lebih kayak yang bikin buat saya ketawa. Ya, jadi memang saya tapi kalau ada rezeki saya ganti. Orang aktif ulang main di PUBG dan pasti. Undang saya di apa itu? Espa apa? Yang kita yang colik Yes Pak. Pas saya cerahkan di auto. Ketua kontingen hilang auto. Harus masih auto Eki. Untuk supaya bawa di Morowali. Kontingen. Oke, Noms. Terakhir pesan-pesan untuk gamers di Kabupaten Banggai. Di Kabupaten Banggai tetap tetap eksis.
tetap kompetitif, tetap sportif. Oke, sudah tunjukin kamera. Some closing, Iya, some closing dia nggak ketawa. Iya. Untuk teman-teman komunitas gamers atau e-sport Kabupaten Banggai, bangsat ini saya. Tetap junjung tinggi sportivitas, jangan berkecil hati. Kita tetap jalani kegiatan ini walaupun belum ada support dari pemerintah atau dari federasinya. Kita tetap bertahan. Semoga dengan podcast ini menjadi keluh kesah, mewakili keluh kesah dari teman-teman biar agar bisa di support full. Dan Itu aja. Salam. luar biasa sekali. Jaya, e-sport Banggai. Tetap semangat untuk para gamers di Kabupaten Banggai. Artinya di setiap hujan selesai itu pasti akan terbit Pelangi. pelangi kan, Dak. Oke. Iya kan? Amin. Jadi di balik orang bersusah-susah dulu. Ya. Siapa tahu ke depan tambah susah. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Domo. Thank you, Den.